Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marco Bezzecchi merasakan penyesalan mendalam usai insiden yang terjadi pada MotoGP Mandalika 2025, saat ia terlibat tabrakan dengan Marc Marquez yang berakibat cedera serius bagi rivalnya. Pada Minggu sore itu di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, keduanya gagal menyelesaikan balapan akibat kecelakaan yang terjadi di tikungan ke-7 pasca start, dan Bezzecchi kini mengungkapkan kesedihannya karena insiden tersebut. Kecelakaan bermula ketika Bezzecchi mencoba melancarkan manuver overtaking terhadap Marquez. Alih-alih berhasil melewati, upayanya malah berujung menyenggol bagian belakang motor sang rider. Akibatnya, Marquez kehilangan keseimbangan, terjatuh keras, dan terseret beberapa meter sebelum akhirnya berhenti di hamparan gravel. Bezzecchi pun tak mampu mempertahankan kendali motornya, sehingga ikut terjungkal ke zona kerikil di pinggir lintasan. Setelah tabrakan tersebut, petugas medis langsung membawa keduanya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan evaluasi kondisi. Dari pemeriksaan awal, terungkap bahwa Marc Marquez mengalami cedera di area tulang selangka, dan segera diputuskan bahwa ia harus segera kembali ke Spanyol untuk menjalani perawatan intensif. Sementara itu, bagi Bezzecchi, insiden ini menimbulkan beban emosional yang besar, karena ia menyadari kesalahannya telah berdampak signifikan terhadap karir dan kesejahteraan Marquez. Dalam pernyataannya di media sosial, Bezzecchi menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Hari ini saya membuat kesalahan dan sayangnya saya juga melibatkan Marc. Saya sangat menyesal, dan saya mohon maaf kepadanya dan seluruh stafnya, ujarnya melalui akun Instagram Marcobes72. Pernyataan itu mencerminkan betapa pentingnya rasa tanggung jawab dan niat baik dalam dunia balap, di mana satu keputusan kecil saja bisa membawa konsekuensi besar. Dampak dari insiden tersebut meluas ke aspek sportif dan relasi antar pembalap. Kecelakaan yang melibatkan dua nama besar di lintasan tentu memancing perhatian publik dan memunculkan pertanyaan tentang batas agresivitas dalam balap, risiko manuver di tikungan, dan etika persaingan antar pembalap. Bagi Bezzecchi, insiden ini menjadi pelajaran pahit, bahwa satu kesalahan kalkulasi di lintasan bisa mengubah arah karir atau merusak reputasi. Dari sudut pandang Marquez, situasi ini juga sangat berat. Seorang pembalap kawakan yang acap kali menunjukkan ketangguhannya di lintasan, kini harus menghadapi masa pemulihan setelah cedera fisik. Tekanan fisik dan psikologis menghadapi cedera tentu bukan hal sederhana. Apalagi, Marquez sendiri dikenal memiliki mental baja dan semangat pantang menyerah, faktor yang membuat ia tetap menjadi figur ikonik di MotoGP. Namun, cedera seperti robek ligamen di selangka bukan cedera yang ringan. Perawatan dan pemulihan memerlukan dedikasi dan waktu. Secara teknis, insiden tabrakan di tikungan adalah bagian dari kompleksitas MotoGP. Lintasan Mandalika dikenal menantang, dengan tikungan dan perubahan elevasi yang memaksa pembalap mengambil keputusan split second. Pada titik itu, memilih jalur, menjaga kecepatan, dan mengantisipasi reaksi rival memerlukan kombinasi percaya diri dan kehati-hatian. Ketika Bezzecchi melewati batas toleransinya, manuver itu berubah menjadi kecelakaan. Dalam dunia balap sepeda motor, margin kesalahan sangat tipis. Satu sentuhan roda, bagian belakang kendaraan rival, bisa menghancurkan momentum seluruh balapan. Sikap yang diambil Bezzecchi pasca insiden itu penting dalam konteks kedewasaan profesional. Dengan menyatakan penyesalan dan meminta maaf secara terbuka, ia mengambil langkah meredam potensi konflik, mengakui tanggung jawabnya, dan menunjukkan bahwa di balik nyali seorang pembalap, ada rasa moral dan kesadaran akan dampak tindakan. Tindakan ini dapat memperkaya citra pembalap sebagai manusia yang sadar akan konsekuensinya, bukan sekadar pejuang di lintasan tanpa empati. Yang menarik, respons dari Marquez atau timnya pasca kecelakaan ini juga tak kalah penting. Bagaimana mereka menerima permintaan maaf, bagaimana mereka merespons dari sisi profesional dan kemanusiaan, akan menjadi bagian dari narasi yang lebih besar tentang sportivitas di MotoGP. Dalam beberapa kejadian sebelumnya, rival yang terlibat kecelakaan bisa saling bermusuhan di media, atau memilih meredam agar tidak ada konflik berkepanjangan. Di balap motor, rasa hormat antar pembalap adalah salah satu elemen kunci agar kompetisi tetap sehat. Publik dan fans pun akan menyoroti bagaimana Bezzecchi memperbaiki citranya pasca insiden ini.
Bagaimana ia menyikapi balapan berikutnya? Apakah akan lebih berhati-hati atau tetap agresif? Menjadi sorotan. Apalagi, insiden tersebut bisa mempengaruhi dinamika kepercayaan diri dan mentalnya di lintasan. Jika ia mampu bangkit secara elegan, menunjukkan bahwa insiden ini menjadi momen introspeksi, itu akan menambah respek dari penggemar. Pada akhirnya, peristiwa ini menyadarkan bahwa di dunia MotoGP, garis antara keberanian dan kesalahan sangat tipis. Satu manuver yang dimaksudkan untuk merebut posisi bisa berubah menjadi kecelakaan yang menelan korban, baik dari aspek fisik maupun reputasi. Bagi Marco Bezzecchi, momen di Mandalika itu akan selalu menjadi badai emosional, sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana strategi, hati-hati, dan etika harus tetap berjalan beriringan. Bagi Marc Marquez, cedera yang ia tanggung menuntut keteguhan yang lebih, bukan sekadar untuk kembali ke lintasan, tetapi untuk membuktikan bahwa di balik setiap kecelakaan ada semangat yang tak akan padam. Kutukan Mandalika. Dua kata yang selama ini menjadi bayang-bayang bagi seorang Marc Marquez setiap kali kalender MotoGP mencantumkan Indonesia sebagai tuan rumah. Kini, sang juara dunia MotoGP 2025 itu kembali hadir di Lombok, bukan hanya untuk menuntaskan musim, tetapi juga untuk menaklukkan satu-satunya sirkuit yang belum pernah ia kuasai. Marquez datang ke Mandalika dengan status sebagai kampiun dunia yang baru saja mengunci gelar di Motegi. Itu adalah gelar yang sangat berarti, menandai kebangkitannya setelah bertahun-tahun dilanda cedera dan masa adaptasi bersama motor Ducati. Namun gelar itu belum cukup baginya. Di hadapan media dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa malam 30 September 2025, Marquez mengungkapkan ambisinya yang belum selesai. Ia mengakui bahwa Mandalika adalah satu-satunya trek yang belum pernah memberinya hasil positif. Ia belum pernah sekalipun menyentuh garis finish di sini. Maka, meskipun tekanan gelar sudah hilang, semangat untuk menang tetap utuh. Kutukan itu dimulai sejak MotoGP pertama kali digelar di Mandalika pada tahun 2022. Kala itu, Marquez yang masih membela Repsol Honda mengalami kecelakaan hebat di sesi pemanasan. Ia terpelanting tinggi dari motornya dan mengalami cedera kepala serta gangguan penglihatan ganda atau diplopia, masalah medis yang sempat mengancam kelanjutan karirnya. Akibat insiden tersebut, ia tak bisa ambil bagian dalam balapan. Tahun berikutnya, 2023, ia berhasil ikut serta dalam lomba, namun kembali apes. Ia mengalami crash dan gagal menyelesaikan balapan. Nasib buruk terus menghantui ketika ia membela Gresini Ducati pada 2024. Meski tidak jatuh, motornya mengalami kendala teknis yang memaksanya mundur lebih awal dari lintasan. 3 tahun berturut-turut, 3 kegagalan. Tak heran jika publik mulai menyebutnya sebagai kutukan Mandalika. Marquez memahami bahwa sirkuit internasional Mandalika memang bukan lintasan yang mudah. Trek sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan ini menuntut keseimbangan antara kecepatan dan kontrol. Cuaca tropis Indonesia yang tidak terprediksi menjadi tantangan tersendiri. Hujan bisa datang secara tiba-tiba, mengubah seluruh strategi yang telah disiapkan tim. Di sisi lain, aspal Mandalika memiliki grip yang sangat abrasif, memaksa Michelin membawa ban dengan spesifikasi khusus setiap musim. Gaya balap Marquez yang agresif dan eksplosif, yang biasanya menjadi keunggulannya, seringkali justru menjadi kelemahan di sini. Ban motornya cepat habis, dan ia harus berjuang keras menjaga performa di pertengahan hingga akhir lomba. Namun 2025 membawa perubahan besar. Dengan motor Ducati Desmosedici GP25 yang dikenal stabil, cepat, dan tangguh, Marquez menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim. Motor ini tidak hanya unggul di trek lurus, tetapi juga menawarkan stabilitas saat memasuki dan keluar tikungan. Kombinasi itu menjadi senjata utama Marquez untuk menghadapi tantangan terakhirnya musim ini. Ia tahu, meski tak lagi mengejar poin, kemenangan di Mandalika akan menjadi simbol penaklukan terhadap masa lalunya sendiri. Indonesia sendiri selalu punya tempat khusus di hati Marquez. Ia dikenal sebagai pembalap yang sering berkunjung ke Indonesia, baik untuk urusan promosi maupun liburan pribadi.
Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menyempatkan diri berlibur ke Bali atau menjelajahi keindahan Lombok. Baginya, fans Indonesia adalah salah satu komunitas paling bersemangat di dunia. Ia mengaku selalu merasakan energi positif saat berada di tanah air. Tahun ini pun, ia sebenarnya berencana tinggal lebih lama di Lombok setelah balapan. Namun rencana itu harus ditunda karena berbagai agenda resmi sebagai juara dunia. Meski demikian, motivasi Marquez tetap besar. Baginya, balapan kali ini bukan sekadar mengejar kemenangan, tapi juga membuktikan bahwa dirinya sudah benar-benar kembali sebagai pembalap terbaik dunia. Mandalika adalah ujian terakhir. Kemenangan di sirkuit ini akan menghapus semua kenangan buruk dari 3 musim sebelumnya dan sekaligus menjadi hadiah paling indah bagi para pendukungnya di Indonesia. Kini, dunia MotoGP menanti hasil dari pertarungan terakhir musim ini. Lampu start akan segera padam, dan semua mata tertuju pada Marc Marquez. Apakah sang juara dunia akhirnya bisa mematahkan kutukan yang selama ini menahannya? Ataukah Mandalika akan kembali menunjukkan taringnya? Jawabannya akan terungkap dalam beberapa putaran mendebarkan di sirkuit yang penuh cerita ini. Yang jelas, Marc Marquez datang dengan kepala dingin dan tekad kuat. Ia tahu bahwa kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh kejernihan pikiran. Dan kali ini, ia siap menuntaskan semuanya. Jika berhasil, maka Mandalika 2025 akan tercatat dalam sejarah sebagai momen simbolik penebusan seorang juara, yang tak pernah menyerah pada masa lalu dan selalu berani menghadapi tantangan baru, apapun risikonya. Bos Ducati tampak menyimpan kebanggaan yang tak terbendung ketika Marc Marquez mulai menunjukkan sinyal-sinyal bahwa ia bisa mengejar gelar dunia MotoGP 2025. Dan semua itu, menurut pimpinan pabrikan Italia itu, tak lepas dari kekuatan Desmosedici GP25. Bagi Ducati, momentum ini bukan semata soal satu pembalap hebat, melainkan bukti bahwa mereka masih berada di puncak inovasi teknis dan strategi. Sejak awal musim, langkah Ducati dengan menjadikan Marquez sebagai bagian dari skuad pabrikan telah menimbulkan ekspektasi besar. Ducati secara resmi meluncurkan Desmosedici GP25 dalam acara megah di Madonna di Campiglio, menandai perombakan teknis sekaligus penyemangat baru untuk menghadapi musim kompetisi. Namun, realitasnya tak semudah itu. Dari uji coba pramusim hingga balapan perdana, GP25 sempat menuai kritik maupun keraguan. Marquez sendiri dalam beberapa sesi uji coba sempat menahan diri dalam menilai motor tersebut, meskipun menyebut bahwa versi finalnya sudah mengalami perbaikan di beberapa aspek dibanding versi awal. Keputusan Ducati untuk tetap menggunakan basis mesin GP24 di tahun 2025 bagi sebagian pebalap pun menunjukkan betapa berhati-hatinya mereka dalam mengambil risiko. Beberapa laporan menyebut bahwa Ducati memilih untuk mempertahankan pondasi teknis yang terbukti sukses, sementara komponen baru yang dikembangkan untuk GP25 digunakan secara selektif. Itu bukan berarti Ducati mengabaikan potensi GP25, melainkan mereka ingin memastikan bahwa inovasi tidak memunculkan kelemahan di saat kompetisi penuh dimulai. Tapi justru di tengah keraguan itu, Marquez menunjukkan bahwa ia bisa membangkitkan potensi tersembunyi GP25. Ia mulai konsisten menembus podium, mengumpulkan poin demi poin, dan dalam beberapa seri bahkan mendominasi sesi kualifikasi maupun balapan. Di momen-momen terbaik, ia memanfaatkan keunggulan teknis motor untuk menekan rival-rivalnya dengan memadukan gaya balapnya yang agresif dengan karakter mesin Ducati yang khas. Hasil-hasil tersebut memperlihatkan bahwa GP25 bukanlah motor eksperimental belaka, melainkan sebuah platform yang memiliki kapasitas untuk membawa pembalap ke puncak, asal dikendarai dengan tepat. Apa yang disaksikan Ducati bukan sekadar kemenangan individual Marquez, tetapi sinyal bahwa Desmosedici EP25 memiliki garis besi yang lebih tajam dibanding generasi sebelumnya. Keberhasilan ini menjadi alat jual yang ampuh. Ducati dapat menunjukkan bahwa komitmennya terhadap riset dan pengembangan terus menghasilkan mesin yang kompetitif, meski regulasi pembekuan dan batasan teknis semakin ketat di era MotoGP modern. Kepercayaan terhadap merek, baik dari investor, sponsor, maupun publik penggemar, tentu saja terdongkrak ketika pabrikan mampu mengubah keraguan menjadi kenyataan bahwa mereka masih menjadi acuan kelas atas.
Tak heran jika bos Ducati secara terbuka mengungkapkan kebanggaannya. Baginya, keberhasilan Marquez bukan hanya soal gelar, melainkan cerminan dari strategi jangka panjang Ducati, teknologi, pengembangan, dan pilihan manusia tepat. Saat pembalap tim pabrikan menunggangi GP25 dan memenangkan balapan demi balapan, Ducati membuktikan bahwa mereka tidak bergantung semata pada reputasi masa lalu. Kekuatan motor dan keputusan manajerialnya turut tersorot dalam sorak-sorai podium. Lebih daripada itu, hasil tersebut semakin memperkuat posisi Ducati dalam persaingan antar merek di MotoGP. Di tengah rivalitas sengit dari pabrikan lain yang juga merancang mesin mutakhir dan aerodinamika canggih, Ducati kini membuktikan bahwa mereka tak hanya bisa menjawab tuntutan zaman, tetapi juga menjadi pionir dalam menghadirkan keunggulan di lintasan. Sekalipun regulasi teknis membatasi ruang gerak, Ducati tampak masih mampu mencari keunggulan, melalui efisiensi, stabilitas, dan adaptasi teknologi. Ketika Marquez semakin dekat ke gelar dunia di 2025, media dan pengamat pun mencatat bagaimana YP25 menjadi senjata rahasia Ducati. Kata, bisa jadi juara, yang dulu terdengar retoris kini tidak lagi sekadar harapan. Performa di lintasan menunjukkan bahwa potensi tersebut realistis. Ducati pun, dengan kepala tegak, menyambut setiap kemenangan sebagai pengukuhan bahwa mereka berada di jalur yang tepat. Kedepan, setiap kemenangan Marquez akan semakin menegaskan bahwa Ducati bukan hanya pembuat motor cepat, tetapi pembuat motor pemenang. Dan bagi Ducati, momen ini bukan sekadar gelar, ini adalah ikrar bahwa pabrikan itu masih mampu menaklukkan ketidakpastian teknis dan herfal dari evolusi regulasi. Ketika Marquez berdiri di podium dengan GP25 di bawahnya, Ducati tak hanya merayakan pembalapnya, tetapi merayakan dirinya sendiri sebagai simbol dari ambisi, inovasi, dan keunggulan teknis dalam ajang MotoGP. Marc Marquez akhirnya merasakan makna sesungguhnya dari sebuah kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera, rasa sakit, dan proses pemulihan yang panjang, ia kembali menjadi juara dunia MotoGP 2025. Ini adalah gelar juara dunia ke-7 dalam karirnya, namun terasa paling emosional karena datang setelah masa yang sangat sulit. Ia menyebut kesuksesan ini sebagai kemenangan yang diperoleh dengan berdarah-darah. Marquez memastikan gelar juara dunia 2025 setelah finish di posisi kedua pada balapan di Grand Prix Jepang. Posisi tersebut cukup untuk mengunci keunggulan poin di klasemen dan memastikan dirinya tak terkejar oleh rival-rivalnya. Gelar ini terasa sangat spesial karena datang setelah jeda 6 tahun sejak gelar terakhirnya pada 2019. Dalam periode itu, karirnya nyaris hancur karena serangkaian cedera serius yang membuatnya harus menjalani operasi berulang kali dan absen dari banyak balapan. 4 tahun terakhir menjadi fase tergelap dalam perjalanan Marquez sebagai pembalap. Dimulai dari kecelakaan pada tahun 2020 yang membuatnya harus menjalani operasi pada lengan kanannya hingga 4 kali. Belum lagi masalah penglihatan ganda yang membuatnya kesulitan bahkan untuk melihat garis lintasan. Pemulihan yang lambat dan hasil balapan yang tidak konsisten sempat membuat banyak orang mempertanyakan apakah ia masih bisa kembali ke puncak. Namun Marquez terus berjuang. Ia menolak untuk menyerah dan memilih bertahan, meskipun tubuhnya tidak selalu mendukung keinginannya untuk menang. Sebelum cedera, Marquez adalah sosok dominan di MotoGP. Ia melaju dengan percaya diri, menorehkan kemenangan demi kemenangan, dan meraih gelar juara dunia dengan relatif mudah. Tapi setelah masa-masa kelam itu, ia mengaku baru benar-benar mengerti arti dari sebuah perjuangan. Dulu, segala sesuatunya terasa lancar, tetapi sekarang ia belajar bahwa kemenangan bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kesabaran, ketekunan, dan mental yang kuat. Ia menyadari bahwa menderita dan gagal juga bagian dari perjalanan menuju kemenangan. Marquez menyatakan bahwa sebelumnya ia hidup di zona nyaman, tapi masa-masa cedera memaksanya keluar dari kenyamanan itu. Ia harus menghadapi rasa frustasi, keraguan, dan tekanan mental yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam prosesnya, ia menjadi lebih manusiawi, lebih memahami batas diri, dan lebih menghargai tiap langkah dalam karirnya.
Ia menyadari bahwa bakat saja tidak cukup untuk bertahan dalam dunia balap yang sangat kompetitif ini, dibutuhkan mental baja dan tekad kuat untuk bisa kembali dari titik terendah. Tahun 2024 menjadi momen kebangkitan yang menandai bahwa Marquez perlahan menemukan kembali sentuhannya. Ia finish di posisi ketiga klasemen akhir dan tampil konsisten sepanjang musim. Walau belum menjadi juara, musim tersebut menjadi penegasan bahwa ia belum habis. Ia menatap musim 2025 dengan lebih siap, baik secara fisik maupun mental. Hasilnya, ia tampil stabil sepanjang musim dan akhirnya kembali ke tahta tertinggi. Dalam pernyataan usai mengunci gelar di Jepang, Marquez mengungkapkan bahwa gelar kali ini terasa berbeda. Ia menyebut bahwa sebelumnya belum pernah benar-benar menderita untuk menang. Tapi kali ini, setiap keberhasilan terasa lebih dalam karena dicapai lewat perjuangan panjang dan rasa sakit yang luar biasa. Ia juga mengakui bahwa kini ia lebih matang dan lebih menghargai setiap momen di lintasan, tidak lagi menganggap kemenangan sebagai sesuatu yang pasti. Ia menyebut bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang memiliki bakat, tapi tidak sempurna. Perjalanan 4 tahun terakhir membuatnya sadar bahwa keberhasilan bukan soal seberapa cepat seseorang bisa menang, tapi bagaimana ia bisa bertahan dan terus mencoba ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ia juga menekankan pentingnya kerja keras dalam latihan, ketekunan dalam pemulihan, dan ketahanan menghadapi tekanan. Semua itu adalah faktor penting yang membentuk dirinya saat ini. Kisah Marquez musim ini menjadi pengingat bahwa perjalanan seorang atlet tidak selalu mulus. Ada masa jatuh, ada masa bangkit. Yang membedakan adalah bagaimana mereka merespons kesulitan tersebut. Keberhasilan Marquez menjadi bukti bahwa juara sejati tidak hanya diukur dari jumlah trofi, tapi dari seberapa keras perjuangan untuk meraihnya. Ia menjadi simbol dari ketekunan, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Kini, ketika ia kembali menjadi juara dunia, Marquez bukan hanya merayakan kembalinya gelar, tetapi juga merayakan proses panjang yang telah ia lewati. Gelar ini bukan sekadar angka ke-7 dalam koleksi prestasinya, tetapi menjadi penegasan bahwa ia mampu kembali dari titik terendah. Kesuksesan ini adalah hasil dari kerja keras tanpa henti, dedikasi tinggi, dan tekad kuat untuk membuktikan bahwa ia belum habis. Bagi Marquez, musim 2025 adalah kemenangan yang paling menyentuh, bukan karena dominasi, tetapi karena perjuangan. Kemenangan ini datang dari darah, keringat, air mata, dan semangat luar biasa untuk bangkit. Ini adalah kisah tentang jatuh dan bangun, tentang bagaimana seorang juara sejati tidak hanya dilihat dari seberapa tinggi ia pernah terbang, tapi dari seberapa kuat ia bisa berdiri kembali setelah terjatuh.